Aliansi Sumut Bersatu, atau lebih dikenal dengan singkatan ASB, adalah organisasi masyarakat sipil atau LSM yang sejak tahun 2006 melakukan upaya-upaya penguatan untuk mendorong penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman melalui pendidikan kritis, dialog, advokasi, dan penelitian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ASB berupaya untuk melibatkan aktivis muda lintas agama, mahasiswa, mahasiswi, LSM, jurnalis, dan kelompok rentan lainnya dengan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Visi yang diusung ASB adalah terwujudnya pengakuan, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Sejarah munculnya ASB berawal dari Hari Perempuan Sedunia 8 Maret 2006. Beberapa lembaga di wilayah Sumatera Utara memutuskan untuk membuat kegiatan bersama dalam menolak rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Setelah rangkaian kegiatan tersebut, setiap perwakilan lembaga memutuskan untuk membentuk koalisi dengan nama Aliansi Sumut Bersatu dan mulai diresmikan menjadi lembaga formal pada tahun 2007. Jadi kalau saya lihat ASB ini, saya mengatakan ini semacam oasis itu ya. Oasis di tengah taman keberagaman yang mulai gersang begitu ya. Mulai gersang terutama taman keberagaman di Sumatera Utara karena ada beberapa pelaku-pelaku intoleransi yang mulai mencoba mencabuti berbagai tumbuhan yang warna-warni itu agar menjadi satu warna. Jadi dengan adanya keberadaan ASB ini menurut saya ini bisa menjadi semacam penyejuk lah, karena mereka rutin melakukan perawatan begitu terhadap pelaku-pelaku yang mencoba mencabuti bunga-bunga yang beraneka warna ini. 3 tahun pertama, ASB lebih berfokus pada pendidikan, berjejaring dengan isu perempuan, isu ketidakadilan gender, dan isu keberagaman seksualitas. Kita bermimpi kita bakalan punya kelompok diskusi pluralisme, jadi itu disingkat KUDIS. Nah, kita bermimpi punya kelompok ini lalu melibatkan lebih banyak orang untuk belajar soal pluralisme yang di dalamnya itu ada isu gender juga, ada isu HAM juga, isu anak juga, seperti itu. Lebih ke sana itu sih awalnya. Mungkin mimpi besarnya itu adalah menjadikan lebih banyak orang Indonesia yang aware sama soal persoalan-persoalan di sekitar, terutama soal pluralisme, karena memang isu ini sangat berisiko untuk dibicarakan, padahal sangat sering terjadi di sekitar dan sangat penting sebenarnya untuk dibahas. Kami langsung turun ke lapangan, kita langsung melakukan pengorganisasian dan juga melakukan pendampingan, dan kita juga mendorong mereka untuk benar-benar memperjuangkan haknya, karena sesungguhnya hak atas kebebasan beragama itu telah dijamin oleh konstitusi. Di tahun 2009, ASB bekerjasama dengan HIVOS untuk program pendidikan pluralisme, feminisme, dan seksualitas untuk perdamaian. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup diskusi tematik, program pendidikan pluralisme, memahami feminisme dan seksualitas untuk perubahan kehidupan yang lebih baik. ASB juga melakukan kampanye melalui talkshow radio di 3 daerah dan penyebaran berbagai poster, stiker, pin yang berisikan perdamaian. Pada 3 tahun kedua, program ASB mengusung isu besar tentang hak asasi manusia dan demokratisasi dengan 3 tujuan besar, antara lain tujuan ini dicapai dengan rangkaian kegiatan yang antara lain
Dalam perjalanan advokasi pluralisme, ASB menghadapi berbagai kendala dan perjalanan yang kemudian semakin menguatkan ASB dalam menciptakan toleransi di Sumatera Utara. Saya sebenarnya satu sisi kadang-kadang kayak hopeless gitu loh. Banyak kasus yang kita advokasi itu tidak langsung clear kelihatan selesai gitu. Misalnya kayak kasus Tanjung Balai kan memang tidak diturunkan, tapi kita melihat tanggapan negara juga kan nggak clear soal itu. Jadi seolah-olah kayak ini menunggu kayak akan ada lagi nanti kasusnya itu akan berpanjang-panjang lagi kasusnya. Sama dengan kasus Aceh Singkil, memang tidak dirubuhkan, tapi segelnya juga nggak dibuka gitu kan. Dan masyarakat juga ketakutan. Jadi saya sendiri, loh ini kasus sebenarnya nggak clear juga kan, mereka bisa beribadah tapi segel nggak dibuka gitu. Gitu juga dengan kasus-kasus yang lain gitu. Jadi saya sendiri sebenarnya kadang-kadang, aduh Tuhan, ini kasus selesai nggak sih? Kayak nggak ada titik terang, kayaknya tidak ada penyelesaian, sehingga saya itu membuat saya hopeless. Tapi saya pikir kalau kita juga harus hopeless, gimana lagi korban gitu loh. Korban itu yang dia sudah memang korban, tidak punya daya. Kalau kita juga harus biarkan, ya siapa lagi yang mau mengerjakannya? Saya harus bangkit lagi gitu. Jadi Di 3 tahun selanjutnya, ASB merencanakan program dengan isu partisipasi kelompok agama, keyakinan, dan minoritas lainnya untuk mewujudkan perdamaian dalam keberagaman. Kegiatan yang dilakukan ASB antara lain Dari kegiatan ini diharapkan ASB bisa mencapai